Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Bapak Rudi Hartono MUP. Yang kami hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahumullahu taala. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala Divisi beserta Kepala UPT Pesantren Intan Ilmu serta seluruh keluarga Azwa yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini. Dalam rangka menghadiri program rutin kita yang alhamdulillah berjalan rutin kembali insyaallah. Agendanya yaitu Tanasyus Syahri Pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini Ahad 18 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau 9 November 2025 Masehi, izinkan saya selalu pembawa acara pada hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama ada penyampaian dari Ketua Yayasan Intan Ilmu, yang kedua ada nasihat dari pimpinan pesantren Intan Ilmu, yang ketiga ada pembagian door prize untuk para azwa yang beruntung. Yang keempat penutup dan yang kelima makan-makan atau ramah tamah. Langsung saja mari kita beranjak ke acara yang pertama yaitu penyampaian dari Ketua Yayasan Intan Ilmu Bapak Rudi Hartono MUP. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Umar bin Khattab Pesantren Intan Ilmu dalam rangka Tanasyus Syahri di bulan Oktober atau bulan November, bulan Hijriahnya Jumadil Awal. Ini untuk yang kesekian kalinya kita sama-sama menghadiri acara ini, tapi ini untuk yang pertama kalinya saya hadir diminta sebagai ketua yayasan, biasanya sebagai kepala UPT pembangunan. Tapi alhamdulillah, pertama-tama kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai ke akhir zaman nanti. Acara ini sangat bermanfaat bagi pegawai Intan Ilmu dalam dalam membentuk ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara para pegawai. Jadi saya mewakili yayasan di sini menyambut dengan gembira dengan adanya acara Tanasyus Syahri yang dulunya diselenggarakan sebulan sekali. Tapi ini sudah beberapa bulan ya, dan sekarang alhamdulillah bisa dilaksanakan lagi.
Dan saya cukup mengapresiasi para pegawai yang bisa berhadir di sore hari ini, juga beserta keluarga, dan saya lihat anak-anak dengan cerianya bermain dan mendapatkan bingkisan buat mereka. Mungkin untuk panitia lain kali jangan anak-anak aja yang dapat bingkisan ya. Oh, ada door prize-nya. Mungkin ini sebagai semangat bagi para pegawai yang datang. Kalau setiap yang datang dapat bingkisan walaupun kecil saja. Mungkin sekotak ini isi emas 1 gram gitu. Akan rajin mereka datang kalau seperti itu. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bersyukur acara ini bisa terselenggar lagi dan juga saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran pesantren Intan Ilmu yang dalam hal ini dipimpin oleh pimpinan Intan Ilmu Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah, dan juga terima kasih kepada seluruh yang berhadir. Saya berharap acara ini bisa berlangsung dengan rutin dan untuk berikutnya mungkin bisa dibuat inovasi-inovasi yang baru, bukan hanya sekedar berkumpul, tapi di sini mungkin bisa saling menggali informasi atau bahkan bertukar pengalaman, dan mungkin bisa yang salah satu acaranya mungkin gantian yang berbicara di depan sini dari masing-masing divisi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya Bapak Rudi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya beranjak ke acara kedua, yaitu penyampaian nasihat dari pimpinan kita, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad sore 18 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Omar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah program yang rutin, yaitu Tanasuh Syahri untuk para azwa, asatiz dan pegawai di pesantren kita yang kita cintai bersama, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para ikhwah dan akhwat, azwa, dan juga para istri-istri azwa
yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pertama-tama saya bersyukur kegiatan Tanasuh Syahri kembali kita laksanakan. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang kita agendakan kembali secara rutin, baik itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jangan sampai kita lepas dari saling menasehati sesama pengurus pesantren. Ini hal yang pertama yang patut disyukuri, bahwa kita bisa kembali duduk bersama untuk mengadakan Tanasuh Syahri, yang mana kegiatannya tidak lain kecuali memberi nasihat, saling bertemu, kemudian saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan tadi ada sesuatu yang menggelitik dari Ketua Yayasan kita, Bapak Rudi, agar acaranya lebih inovatif, kemudian lebih kreatif. Cara yang digagas oleh kawan-kawan dari divisi kesekretariatan. Mungkin lebih kepada bukan hanya satu arah, yaitu dari pimpinan beri nasihat, tapi juga dari 2 arah, yaitu nasma' minkum. Kita ingin mendengar dari para azwa, bahkan juga istri-istri azwa, apalah yang ingin disampaikan, baik itu berupa pertanyaan atau juga berupa hal-hal yang berkaitan dengan kepesantrenan, pekerjaan di pesantren, atau bahkan urusan keagamaan yang berkaitan dengan rumah tangga yang mungkin belum sempat untuk ditanyakan. Yang pada intinya adalah membuat kita lebih membaur, lebih ngobrol, lebih saling bergaul satu dengan yang lainnya. Karena tujuan dari Tanasuh Syahri adalah menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha." Orang beriman terhadap orang beriman lainnya seperti satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik. Adapun dari saya, nasihat untuk diri pribadi dan juga para azwa serta pasangannya adalah qisarul amal fid dunya. Berusaha selalu pendek angan-angan tentang urusan dunia. Urusan dunia hendaknya senantiasa pendek angan-angannya. Dan urusan akhirat hendaknya senantiasa panjang fikirannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akan hal ini. Beliau bersabda, "Mali walid dunya." Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku seperti laksana seorang pengembara yang singgah di sebuah pohon. Kemudian berangkat kembali menuju tujuan asal. Maka selalu yang ada dalam benak kita,
sebagai seorang muslim, itulah keadaan kita. Bahwa dunia ini sementara dan akhirat kita akan kekal abadi selamanya. Harus selalu ada dalam pikiran kita selalu itu. Humumul akhirah. Harus selalu ada resah. Nanti saya setelah mati bagaimana ya? Nanti saya setelah mati di alam kubur itu bagaimana ya? Harus ada itu dalam benak kita selalu. Jangan lepas. Karena itulah ternyata yang membuat seseorang istiqamah di jalan Allah. Bahkan istiqamah di dalam agama Allah. Kita ini kan nggak tahu apakah kita masih beriman saat kita mati atau tidak. Kita nggak tahu. Jangankan kita. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin. Beliau saat sekarat mengatakan, akhafu an uslabal iman indal maut. Aku takut dicabut nyawaku, atau aku takut dicabut imanku saat kematian. Harta paling berharga kita itu iman. Maka yang harus ada selalu dalam benak kita, terutama saat kita menjadi pengurus di pesantren ini dengan segala macam urusannya. Divisi kesekretariatan, di bawahnya keamanan, di bawahnya media, divisi keuangan, di bawahnya kepala bagian keuangan, staf keuangan, divisi pendidikan, di bawahnya 3 bahkan 4 sekolahan, SD, kemudian marhalah mutawassitah, marhalah tsanawiyah, putra putri, subhanallah. Kemudian divisi pengasuhan, di bawahnya kepala-kepala bagian bahasa, kepala bagian OSPI, kepala bagian kesehatan, kemudian staf divisi rumah tangga, di bawahnya kawan-kawan yang bersih-bersih, kawan-kawan di dapur, kemudian belum lagi putri, kemudian juga UPT ahlan, ahlan mat, ahlan laundry, UPT pembangunan, UPT kesehatan, Dewan Kemakmuran Masjid, dan seterusnya. Ingat selalu bahwa ini sementara, dan bahkan kehidupan setelah kematian lebih lama, lebih panjang. Lebih lama, lebih panjang. Ini harus ada di dalam diri kita. Senantiasa berpikir, resah bagaimana nanti setelah mati. Jangan berpikir, masih panjang hidupnya. Persiapkan selalu. Bahkan saya mendengar perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa min aqbahi ma fid dunya, termasuk yang paling buruk di dunia adalah man ahabbun nasi ilaik asra'uhum fi dafnik.
Orang yang paling mencintaimu dan kamu paling mencintainya, yang paling semangat menguburkanmu. Itu cukup sebagai salah satu bukti bahwa dunia itu sementara. Orang yang paling kita cintai dan paling mencintai kita, yang paling semangat menguburkan kita. Ya. Apalagi yang sudah berumur lebih dari 40. Yang mana banyak sudah stroke, bangun-bangun guring, sudah sakit pinggang, sudah sakit. Wah, itu hadangi aja dah. Tumat lagi. Mas Mo, tumat lagi mas saya. Ya, hati-hati. Maka yang harus ada dalam benak adalah humumul akhirah. Selalu tancapkan di dalam qalbu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak bentuk. Mali walid dunya ana karaqibin astadhillu tahta syajarah. Aqumu wa arah. Thumma rah. Apa hubunganku dengan dunia? Sebentar aja. Cuma bernaung sebentar di bawah pohon. Kan mustahil tuh bernaung di bawah pohon, bangun istana mega-mega, mikirkan sana sini sebentar aja. Habis itu melanjutkan perjalanan. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Selalu dalam benaknya, nanti setelah mati saya ini bagaimana hidup saya ini. Harus yang ada dalam benak kita itu selalu. Ganti konsep berpikir kita. Ini hari ini ngapain ya? Oh, masuk. Mungkin mulai semester depan kita masuk mulai jam 9. Khusus bagi divisi pendidikan. Sampai jam 16. Kawan-kawan CS mungkin tetap, yang lain-lain sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Apa nih yang harus saya pikirkan nih? Yang harus saya kerjakan apa nih? Oh, ngajar. Ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Oh, saya nyapu. Oh, saya masak. Oh, saya jaga. Yang ada dalam benaknya ini manfaat enggak setelah saya mati, ini manfaat enggak? Itu yang harus ada dalam benak kita selalu. Dan subhanallah, innal maut laisa lana ajalun ma'lum. Kematian kita tidak punya waktunya. Timernya tidak diberitahu oleh Allah SWT. Bisa nanti 20 tahun yang akan datang. Bisa 10 tahun, bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa 1 jam, bisa 1 menit. Saya tadi mendengar kisah Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin yang senantiasa sayang dengan muridnya, menceritakan muridnya yang 7 tahun duduk bersama beliau. 7 tahun duduk bersama beliau di majelis ilmu. Pagi kata beliau duduk dengan saya. Ternyata beliau jatuh di siang hari sebelum sore. Gak ada yang tahu, Pak Rekho. Gak ada yang tahu. Persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Selalu dalam benak kita itu yang paling meresahkan itu adalah bukan mencari, mohon maaf ya, saya berkata seperti ini, bukan mencari tambahan setelah dari pesantren. Yang paling dalam benak kita itu iya, silahkan antum ada waktu untuk mencari tambahan dari selain pesantren atau apa. Itu silahkan, itu urusan masing-masing. Tetapi yang paling utama adalah dalam benak kita, ini saya mati, setelah mati nasib saya ini gimana? Di alam kuburnya di bagaimana sebelum kiamat. Dan di alam kubur lebih lama dibandingkan di dunia. Itu pasti. Allahumma la aisha illa aishul akhirah.
Dan subhanallah, pemikiran seperti ini akan memudahkan kita menghadapi kegundahan permasalahan hidup. Kita ini kan dua yang paling kita takutkan. Yang pertama, fima nastaqbil. Dan yang kedua, fima madha. Kehidupan kelak nanti, besok ini gimana gitu, itu yang paling kita takutkan. Saya sakitkah? Lalu kalau saya sakit bagaimana? Istri saya, anak saya siapa yang ngantar? Dan seterusnya. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Khauf, takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kehidupan sesuatu setelah ini. Kemudian hazan ala mafat, takut atas yang telah lalu. Maka saat kita memiliki rasa khauf dan hazan, khauf takut untuk kehidupan setelah ini, 1 tahun nih, seperti anak-anak sekarang main, kita takut ada yang jatuh, takut kita. Segala macam kehidupan dunia memang seperti itu, dibangun di atas segala macam rasa takut, rasa tidak tenang. Kemudian hazan itu artinya sesuatu yang terlewat oleh kita, hilang dari kita. Sedih karena sesuatu yang hilang dari kita. Kenapa dahulu kada begini? Kenapa dahulu? Dua hal ini obatnya itu tadi. Qasrul amal. Dua hal ini obatnya adalah pendek angan-angan dunia. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk kehidupan setelah ini, atau takut untuk apa yang kita hadapi dan sedih atas apa yang hilang dari kita. Dua hal ini obatnya adalah qasrul amal. Sibukkan diri mengingat akhirat. Sibukkan diri mengingat akhirat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat dimulai saat kita mati. Dan kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa lama, bisa sangat cepat. Qasrul amal. Pendek angan-angan untuk dunia. Sibukkan selalu mikiran akhirat. Semua humum, keresahan, kegelisahan. Ya. Abah hendak mati. Istri stres. Kemudian banyak hutang. Kemudian cicilan belum selesai. Kemudian kawin belum. Insyaallah 2026 nikah. Ucapkan amin. Sudah ada calonnya insyaallah. Akan ada perhelatan akbar Mas Ustadz Abdullah. Mudah-mudahan jadi ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin pertama, nasihat untuk diri pribadi. Ingatkan diri untuk kehidupan akhirat. Anak-anak, tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Nah, tidak mengapa. Yang penting nanti di akhirat sama-sama kita selamat. Setelah mati dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir. Setelah mati dilapangkan kubur, diberi cahaya kubur kita, dibuka. Itu yang harus selalu ada dalam benak. Dalam. Niscaya apa yang dihadapi di dunia ini jadi ringan, jadi indah, tidak mudah pendendam, tidak mudah marah-marah, tidak mudah
berkelahi dengan kawan seperjuangan, sepengurusan pesantren, karena urusan-urusan yang kadang-kadang hanya sekedar urusan dunia, tidak dibawa mati. Naam. Bisa dipahami? Mas Akmal bisa paham? Bisa dipahami, Mas? Alhamdulillah. Mas Akmal tidak marah-marah, sudah dipel, dijajakinya. Jadi lebih tenang, lebih bersabar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun nasihat untuk para suami yang hadir di sini dan nasihat untuk para suami yang pertama adalah selalu saya ingatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairukum li ahlihi. Ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah suami yang paling terbaik terhadap istriku. Ini usahakan menjadi suami terbaik bagi istrinya. Yang dikenang oleh istri hanya kebaikan pian-pian. Bagaimana caranya itu? Ucapan santun, tidak mudah berucap kasar, kotor, keji, ya, apalagi sampai kadang-kadang menakut-nakuti. Ayo, mun masakannya kada nyaman aku poligami, mun kemasinan aku poligami jangan Mas Dian. Ya, hati-hati para ikhwan dirahmati Allah. Jangan sampai membuat kita tidak disukai oleh istri. Berkatalah yang baik dengan istri. Meminta tolong. Berkatalah yang baik kepada istri. Dan salah satu perkataan yang baik tidak condong kepada perempuan lain. Membicarakan perempuan lain di hadapan istri. Tidak boleh. Ya. Mas Robi nggak boleh, Mas. Pak Adi nggak boleh, Pak Adi. Jaga perasaan istri itu termasuk suami yang baik. Pokoknya kalau istri ditanya tentang suaminya, yang ada adalah hanya kebaikan. Kebaikan akhlak, kebaikan agama. Ya. Berusahalah seperti itu. Ini nasihat untuk para suami. Adapun nasihat untuk para istri, maka nasihat saya tidak ada amalan paling diharapkan pahala besar dari Allah setelah seorang wanita muslimah menikah kecuali taat kepada suami setelah menunaikan kewajiban kepada Allah. Kapan suami ridha, surga bagimu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada seorang perempuan, "Adzatu ba'lin?" Engkau sudah punya istri belum? Punya suami belum? Kata sang perempuan, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah, saya sudah punya suami. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Itu pesan pertama bagi para istri. Perhatikan sikapnya terhadap suaminya. Kemudian sang perempuan menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Tidak ada sesuatu yang aku sanggup melayaninya kecuali aku akan urus dia.
Ya, urus perutnya terutama, urus kemaluannya terutama. Aku urus dia. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kedua kepada perempuan tersebut. Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kapan ridho, surga bagimu. Kapan tidak ridho, maka neraka bagimu. Maka istri sering-sering bertanya kepada suami, Bang, Mas, ya, Abi, ridhokah lawan ulun hari ini? Karena kita tidak tahu para ikhwah, setelah tidur bisa bangun atau tidak. Karena dalam ayatnya begitu, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mencabut nyawa ketika dia kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Yang belum mati Allah kembalikan ruhnya. Yang sudah mati Allah simpan. Itu pas tidur begitu. Jadi pas tidur itu ruh kita keluar. Yang belum mati Allah kembalikan. Yang sudah mati maka Allah Subhanahu wa taala tahan. Kita enggak tahu. Ya. Ini para istri perhatikan. Cari ridho suami. Itu amalan lebih daripada sholat tahajud setiap malam. Kapan suami ridho, maka itu adalah surga, kunci surga bagi seorang istri. Dengan demikian, kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Terakhir, urusan keluarga ini, kita ini, terutama kami pimpinan sampai saat ini ya, anak-anak bapak para ikhwah, baik dari SD ataupun nanti masuk SMP, marhalah mutawassithah, kami berharap sekolahkan di sini dan tidak diambil sama sekali. Dan kita sangat berharap umur-umur keemasan diajarkan urusan agama. Kapan itu umur keemasan? Dari mulai umur 1 sampai umur 12 tahun. Sampai SD. Ya. Jangan sampai diajari yang melalaikannya. Ini nasihat dari kawan ke kawan. Ya, jangan sampai diajari yang melalaikannya. Dikasih apa, HP, dikasih apa, yang melalaikannya. Kita sebagai pengurus-ngurus santri-santri ini agar tidak lalai. Jangan sampai kita jadi lilin. Anak kita sendiri lalai. Ini alhamdulillah lihat anak-anaknya tidak ada yang megang HP. Saya sedih kalau ada anak-anak tuh megang HP kemudian sibuk gitu. Bahkan kadang di rumah makan kita lihat anak makan sambil menonton. Sedih. Tercabut apanya tuh? Masa kekanak-kanakannya. Tercabut explore dirinya itu. Ya. Makanya biarkan saya tuh. 2 Hanif, 1 Abdurrahman, Ayub, Waimir, ya, jalan ke sana, cebur sana, pulang nanti dalam keadaan sudah, waduh, kayak tukang pohon unjun udah kada tahu. Karena itu memang dunianya. Kalau kata Mas Ilmi, mun kada tukang unjun kada dikawaninya kita. Iya. Biarkan dia dengan kekanak-kanakannya. Jangan diambil porsi kekanakannya itu. Dia mengeksplor. Ya, jalan sana, kemudian lihat sana. Jangan sampai di rumah cuma. Nah, antum mengurus santri, maksud saya ini dari poin ini, setelah saya nasihati suami, nasihati istri, antum mengurus santri, ingat juga jangan sampai anaknya jadi lilin. Kita jadi anaknya kita tidak urus. Ya, jangan sampai para ikhwah.
Jangan sampai. Kenapa? Karena kita semua bertanggung jawab. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu nikmat. Dan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kamu akan benar-benar ditanya kelak pada hari kiamat tentang nikmat. Salah satu nikmat Allah anak. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saya berharap dari kawan-kawan seluruhnya, bukan hanya kepala divisi, seluruhnya. Ini amalan harus diteruskan. Yang meneruskan anak-anak kita. Siapa lagi? Siapa lagi yang meneruskan? Itu tujuannya, bahwa anak-anak kawan-kawan tidak ada yang di sini harus bayar dan seterusnya, enggak ada. Bahkan nol ya, nol. Full enggak bayar. Di sekolah lain, di pesantren lain masih ada setengah. Saya baru kemana? Ke Kalimantan Timur, ke Kalteng, baru setengah, bisa setengah. Ada yang cuma 10%. Bisa dibantu oleh pihak pesantrennya. Ini full. Ya. Terakhir berkaitan dengan kepesantrenan, hanya 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selalu ini kita nasihatkan. Apa itu? Mengurus pesantren bekal akhirat. Itu yang harus ada dalam benak kita. Apapun yang kita lakukan, bekal akhirat. Ya. Bekal akhirat. Sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi, kehidupan akhirat setelah kematian kita. Antum mau tugasnya cuma ngeracik bawang, yakini baik-baik para ikhwah. Semua dari kita tidak ada yang bisa merasa dirinya paling berjasa di pesantren, enggak ada. Ini tidak ada pimpinan paling berjasa, kepala divisi paling berjasa, kepala bagian paling berjasa, enggak ada. Kepala pengasuhan paling berjasa, enggak ada. Semuanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini adalah amal jama'i. Ini adalah bekerja sama untuk menggapai ridha Allah. Ini bekal akhirat kita sama-sama. Kita benar-benar ingin dapat ridha Allah dari amalan ini. Tidak ada niatan lain para ikhwah. Ingin hanya dapat ridha Allah dari amalan ini. Kalau dipikir-pikir, kita berani sekali ngundang anak santri sekian ratus, dijaga kesehatannya, ini tadi ada yang jatuh sampai pingsan kemudian. Itu kan semua penuh resiko. Kerjaan kita ini penuh resiko. Belum lagi nanti diminta oleh wali santri tentang hasil dari didikan kita. Penuh resiko. Kalau seandainya tujuannya selain akhirat, rugi. Wallahi rugi. Rugi. Maka ini bekal akhirat. Semuanya garda terdepan. Ustadz bukan garda terdepan satu-satunya. Semuanya garda terdepan dalam pengurus pesantren. Bahkan yang di laundry, di mat, di ahlan mat, di keamanan. Saya dengar ada bagian keamanan yang bisa mendapati santri malam-malam ke mana? Ke lab. Sangat semangat. Nah ini lo dapatkan orangnya nah. Kayak menangkap maling. Sudah lawas kada menangkap maling. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jadikan bekal, ini bekal akhirat. Dan ibu-ibu yang ada di belakang, yang ada di balik hijab ini, yang suaminya kerja di sini, mohon dimaklumi, mereka sedang menggapai akhirat. Dan yakini baik-baik. Ini tidak gratisan para ikhwah. Maksud saya tidak gratisan, pasti ada berkahnya. Yang berjuang untuk agama Allah pasti ada berkahnya. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kemudian yang kedua, nasihat saya adalah yaitu sesama kita yang mengurus pesantren ini, maka sering-seringlah memaafkan satu dengan yang lainnya.
Tidak ada yang di sini kada menghargai akunya. Sering-seringlah memaafkan. Ya. Karena bagaimanapun yang bergaul pasti ada gesekan. Pasti. Kalau tidak ingin gesekan, hidup serongan di hutan sana. Itu pun bergesekan lawan orang hutan. Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa'ish wahidan. Awsil akhaka fa innahu muqaribu dzambin maratan wa mujanib. Jika engkau di setiap perkara selalu mencela temanmu, maka engkau tidak akan pernah ada yang tidak engkau cela. Pasti tercela semua. Maka kalau begitu tinggal sendiri atau silahkan berhubungan, tapi ingat kadang-kadang dia paham lawan kita, kadang-kadang tidak paham. Kadang-kadang dia mengenakan kita, kadang-kadang secara dia tidak sengaja mungkin tidak nyaman perkataannya dengan kita dan seterusnya. Maka sering-seringlah bermaaf-maafan, bertenggang rasa, minta rela ulunlah. Itu penting sekali. Minta maaf ulun. Itu penting sekali. Nah, ini yang bisa disampaikan. Seperti misalkan kegiatan ini yang sudah 1 semester kita tidak lakukan, biasanya tahun lalu kita melakukan sebulan sekali, kita rubah sekarang. Mungkin nanti ada keputusan dari kesekretariatan apakah per dua bulan atau per 3 bulan. Itu pun diakhirkan di akhir semester karena ada sebab biar door prize-nya lebih besar katanya. Kalau saya sih door prize besar itu umroh. Tuh. Dan saya sudah tetapkan, saya bilang ke kawan-kawan, saya sudah tetapkan mudah-mudahan kita ada usaha ya. Kita sudah tetapkan bahwa insyaallah ta'ala mulai tahun ini atau tahun depan? Tahun depan kita akan mengumrohkan pegawai sesuai dengan masa kerja. Jadi tidak terserah pimpinan sekarang, sesuai dengan masa kerja. Jadi nunggu saja gilirannya. Wah, masih lawas aku nih, hanya masuk 5 hari jar. Jadi nunggu saja gilirannya. Dan ini menarik ya, karena tadi Mas Faisal juga ada ngobrol sama saya bahwa mungkin ada travel yang mau joinan dengan pesantren. Nah, sepertinya travel ini maksa dan seterusnya. Semakin besar lagi peluang untuk itu. Jadi kita sudah tetapkan insya Allah. Yang pegang dari saya ini bahwa setiap tahunnya ada dari azwa, baik itu asatid, ustadzat ataupun pegawai ya. Setiap tahunnya ada umrah insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya para ikhwah. Saya sangat mencintai antum karena Allah. Mudah-mudahan cinta ini benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada seorang pun, dan Allah yashhad ma'akul, tidak ada seorang pun yang saya benci di dalam pengurus pesantren. Enggak ada. Semuanya dicintai karena Allah, karena kita untuk bekal akhirat kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Ulun dari tadi mencium dengor-dengor masakan jadi lapar. Kelawasan sudah ini setengah berapa menit tadi sudah. Ya mungkin setengah jam ulun berbicara, mudah-mudahan bermanfaat. Dan senang bisa ngelihat kawan-kawan, Mas Ahmad, Mas siapa tuh? Mas siapa? Ketua dapur? Mas Yoga, lawas kada terlihat. Berarti lawas kada ke masjid matai. Ya. Mas Imo sering ngajak ke masjid, Masya Allah. Jadi, nah itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas nasihatnya dan penyampaiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan keluarga.
yang berhadir. Selanjutnya langsung saja karena kita waktunya mepet dengan maghrib, karena maghrib mulai dari jam 15, jam 5 kita akan membagikan door prize untuk azwa yang hadir dan teknisnya nanti akan dijelaskan. Ya, baik, di depan kita semuanya ini ada 23 hadiah. Salah satunya ada 23 hadiah yang kawan-kawan lihat, dan yang enggak kawan-kawan lihat ini ada 5 voucher Indomaret. Jadi satu orang itu dapat 100.000. Jadi totalnya yang akan membawa pulang hari ini itu ada 23 orang dari 94 azwa yang ada gitu ya. Dan syaratnya yang berhadir. Mohon afwan Mas, absennya bisa oper ke kanan. Oke, baik. Untuk teknisnya nanti setiap pimpinan sampai kepala divisi dan UPT akan mengambil 2 nama masing-masing. Nanti dioper aja dari Ustadz Ahmad sampai Ustadz Sofyan Pauji, nanti ke Bang Ilmi, ambil 2 nama, nanti bacakan satu-satu. Nanti hadiahnya urutannya nanti Ana yang bacakan. Gitu aja ya, mungkin biar cepat. Untuk hadiah yang pertama, ini adalah, ini Ana urut berdasarkan urutannya ya. Ini ada 1 paket panci, isinya itu ada 7 pieces barang. Mungkin ini bisa menggantikan seluruh alat dapur antum yang ada di rumah. Kalau misalkan yang belum beristri, siapa tahu bisa menghimungi mama juga di rumah gitu. Ya, ya, yang pertama ini ada 1 paket panci. Silahkan Ustadz. Taib. Langsung dibaca ya? Nggih, Ustaz. Oh iya, sebelum saya baca, insya Allah seperti yang saya ungkap tadi, doakan, ini perlu doa antum-antum, akan terjadi perjodohan di pesantren dan ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan cocok. Ya, silakan maju. Keluhnya divisi kesekretariatan Itu dengan divisi keuangan. Keluhnya. Yang mendapatkan 1 set panci adalah Abdurrahman Fajri. Masya Allah, silakan Ustaz. Ini ada 2 ya, ada 2 paket panci ya. Masya Allah, ini secara tidak langsung ada 2 azwa yang dapat Ustaz. Ustazah Rifa sama Jadi ini kalau Ustazah Rifa setelah ini dapat gak sah gak ya? Taib. Sini dulu Juni. Oh Masya Allah. Nanti Ini aturan kepala divisi nggak usah ini. Ustadz Firdaus Alvin Hudaya. Oh ya, penyerahannya nanti. Disebutkan namanya dulu aja. Ya, silakan Ustadz Fajri duduk dulu ke sana. Nanti baru kita ini. Oke, kesalahan teknis. Ya, yang disebutkan namanya tetap aja dulu. Biar cepat. Ya, yang kedua ini yang mendapatkan chopper 2 pieces juga. Silakan Pak Rudi. Yang mendapatkan alat choppernya kayak alat blender lah ya. Ustadz Al-Furqon M. Yuslim. Iya, 2 azwa lagi yang dapat dan Ustazah Zulaikha berarti ini. Iya, ini sepaket-sepaket Pak, banyak yang sepaket nih. Satu lagi Pak Rudi. Yang satunya Muhammad Aji Rajab Saputra. Masya Allah. Ada. Ini orang-orangnya juga nih. Culas. Baik, udah 4 nama ya. Selanjutnya yang akan mendapatkan Magic Jar. Silahkan Ustadz Arif ya.
Ustaz Arif, siapa Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak hadir. Tidak hadir. Ustaz Muhammad Nur tidak hadir. Silakan. Ya berarti diganti namanya. Ustaz Muhammad Nur nggak hadir. Muhammad Nur Satpam Ya, boleh. Muhammad Nur yang satpam. Mas, bentar. Mas Muhammad Nur. Bentar. Oke. Alhamdulillah. Magic Jar. Magic Jar, Ya, alhamdulillah. Magic Magic Jar. Jar, ya. Ustaz, mana Mas Abdullah dicatat ya? Mana nih Mas Abdullah? Oh ya. Satu lagi yang dapat Magic Jar. Satu lagi Atas nama Muhammad Sayoga. Masya Allah. Ini sepaket juga. Dua azwa juga sama Ustazah Mukarramatul Wahidah ya. Selanjutnya yang dapat kompor. Kita ada 2 kompor juga. Silakan 2 nama Ustaz. Yang akan dapatkan kompor. Kompor apa ini? Ada kompor 1 tungku gitu Ustaz. Oh. Muhammad Akmal Ashraf. Oh, Masya Allah. Senyum dong. Seminggu libur Bomboloni. Aman. Izin. Silakan Ustaz, nama kedua. Tapi ini perlu diapresiasi keteguhan promosinya di grup Azwa. Nah, Selanjutnya yang kompor juga. Ya, kompor juga. Selanjutnya Mas Andriatna. Andriatna, Masya Allah. Masya Allah, tawakalnya Ya. tinggi paling belakang. Kamera tolong disorot-sorot nanti yang dapat ya. Selanjutnya yang akan mendapatkan voucher. Ini ada 5 nama Pak Alpi, silakan ambil 5 deh. 5 voucher Indomaret, 1 orang dapat Rp100.000. Jadi vouchernya itu bisa dipakai, bisa sekaligus langsung dihabisin, bisa dicicil. Misalkan hari ini 50.000, besoknya 50.000 bisa juga. Asal jangan datang minta duitnya 100.000 Ya, Indomaret kan. nanti vouchernya di Ana ya, nanti ambilnya di Ana. Ini mau tukar duit 100.000 nggak bisa kayak gitu kan. Gak bisa. Silakan Pak Alpi, 5 nama. Yang pertama Edwin Marbeno Zulkarnain. Masya Allah. Mas Beno 1. Ada hadir. Ada Masya hadir. Allah. Yang kedua, Yang kedua Pak Adi Rahman. Masya Allah, Pak Adi Rahman. Masya Allah. Lumayan Pak. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang dapat voucher Indomaret Rp100.000. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Oh ya Mas Ahmad. Siapa dibawa belanja ke Indomaret Mas Ahmad? Ini termasuk yang akan kita jodohkan. Next nanti. Mas, jangan nyari bidadari Mas, malaikat nggak ada di sini. Yang keempat, Yang keempat Mas Rahmat Nur Supriyadi. Masya Allah. Ini yang terakhir. Ini kalau Ana sendiri namanya ulang ya. Gak apa-apa. Maksudnya Ana tukar yang lain gitu. Oh iya boleh. Nah ini Direktur Ahlan Mart. Nah, Ahlan belanja di Indomaret nggak apa-apa Bang, aman aja itu Bang. tidak sesuai ini. Indomaret ya, direkturnya Ahlan Mart. Mas Jainal Ilmi insyaallah. Ya baik. Ya itu sudah 5 ada 5 orang ya? nama ya. Mas Abdullah dicatat ada ya catatannya. Yang ketujuh ada 2 kipas angin. Ada 2 kipas angin merek Miyako warna hitam. Ini kipas anginnya bagus lumayan, estetik lah buat di kamar. Yang pertama, Silakan. Bapak Rudi Hartono. Mohon maaf karena Pak Rudi pakai AC jadi gimana? Oh ambil lagi. Oh dihibahkan udah. Oke. Silakan 1 nama untuk pemenang kipas angin. Oh, ahlan lagi. Siapa? Ahmad Jayadi. Masya Allah Pak Jayadi. Aman aja Mas. Oh ya. Ganti kah? Setrika kah Mas?
Yang Yang kedua, kedua, Ustazah Julaiha. Zulaiha. Suaminya sudah dapat, Zat. Gimana itu? Nggak apa-apa? Tergantung peraturan bimbis Nggak, gimana. boleh. Azwa itu. Nggak apa-apa, Nama-nama nggak Azwa. apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan namanya keluar. Tenang Zat, dapat. Silakan, Selanjutnya, Ustaz. yang akan hadiah ke-8, ke-9, ke-8, blender. Ada 2 blender untuk 2 orang yang beruntung. Yang pertama Mas Rifki. Mas Rifki hadir nggak? Nggak ada ya? Ada? Nggak hadir. Ada. Oh. Ganti. Kebetulan Rifki udah dapat HP di door prize ini family gathering kemarin juga. Yang selanjutnya Mas Fafa Arinsa. Hadir? Oh, siapa? Hah? Oh, nggak hadir. Oh, hadir. Nggak hadir. Enggak hadir. Oh, enggak. Ayo, Ini 2 dapat nama. apa? Dapat apa? Blender, Sat. Oh, blender. Blender. Nih Berarti blendernya. Di cancel ya, Mas ya? Iya, di cancel, Sat. Nah, yang selanjutnya berarti Ustazah Ergina. Ustazah Arfaidah. Ergina mendapat blender ya. Ustazah Ergina. Yang kedua yang mendapat blender, Ustazah Ergina hadir? Ini saya sendiri, Mas. Masya Allah, perezekian anu. Iya, nggak apa-apa. Belum terima ya? Ada saksinya Pak Faisal di situ. Ini fishballnya kan bisa diakali juga. Anda ambil berapa? 2? Boleh. 4 Pak, langsung aja Pak. Boleh 4. Ini yang dapat tadi blender udah termos, 2 termos, ada 2 termos. Ini kebetulan Ajwanya sedang sakit, tidak berhadir atas nama Mas Irwan Setiadi. Ya, mohon doanya kepada teman-teman agar bisa mendoakan Mas Amin. Irwan agar bisa segera diangkat penyakitnya. Amin. Jadi kita ganti ya. Ganti yang mendapatkan 2 termos. Masya Allah, Ustadz Arif Usman Anugraha. Ini kadip kayaknya semua dapat ya. Mohon bersabar. Culas nih. Aman hati. Amun nama ulun nang keluar, culas kata ini mudah-mudahan mah. Oke, setelah ini kita ada transparansi fishball, kita buka semua di sini sampai Isa ya. Nah ya am. Nama ulun kata. Dah, gimana? Ada. Enggak mungkin Pak, itu dan Azul semua nama di situ dah. Nggak tahu anak nggak tahu. Ya udah, gimana? Berapa Ya. lagi? Tadi Tadi udah ya 2. termos sudah ya. Selanjutnya ada pisau, 1 set. 1 aja, 1 pieces pisau sama spatula 1 set. Ayo Abdurrahman ambil 1. Silakan. Yang akan mendapatkan pisau set 6. Baca. Siapa namanya? Baca Abdurrahman, gak apa-apa. Ayo Hanif baca. Hanif baca. Siapa? Atas nama Muhammad Indra Abdillah. Indra, Mas Indra dapat 1 set pisau ya Mas ya. Berapa lagi San? 1 lagi Pak. Terakhir yang akan dapat spatula, 1 set. Spatula alat masak. Kitchen spatula set. Silakan. Ustazah Nida Lutfina. Ustazah Nida Lutfina berhadir. Hadir ustazahnya ada? Oh, hadir. Hadir. Oke, baik. Demikian itu tadi pembagian door prize dari Pesantren Intan Ilmu untuk para Ayo azwa. Abdurrahman ambil. Abdurrahman ambil. Sudah habis. Ya. Sudah habis. Sudah habis. Habis. Sudah. Ya. Hah? Oh iya, setrika belum. Apaan? Aduh. 2 lagi. Korupsi nih, korupsi.
Berapa lagi? 2 lagi, Pak. Dua. 2 lagi, Pak. Ini ya. Iya, setrika. 2 lagi. 2 nama. Silakan siapa yang mau baca? Ustadz Muhammad Rizki. Ustadz Muhammad Rizki dapat setrikaan. 1 lagi yang dapat setrikaan. Mana nggak pernah? Ahmad Mahdan. Waduh. Ya, Ahmad Mahdan dan Muhammad Rizki. Oh, Habis sudah San? habis. Udah ya. Mungkin yang dapat bisa maju ya. Sambil Silakan. megang hadiah dan Yang difoto. dapat bisa maju untuk simbolis penyerahan. Mas Abdullah mungkin Ada nggak lagi? Sekarang hadiah dari pimpinan khusus. Masya Allah. Kompor Rinnai double. Nice. 2 tungku. 2 tungku Sat ya. Berapa nama Sat? 1 aja. 1 aja. Ah. Nyamannya betakon berapa nama Ustaz? Ayo Abdullah, Abdurrahman. Anda belum dapat Mas ya Allah. Bismillah. Anak-anak baca. Baca. Naufal Fadilah. Masya Allah. Kamera bisa kamera. Jazakallah khair. Hari ini kesekretariatan menang banyak. Alhamdulillah. Ini perlu dirubah acaknya, halus dirubah ini. Ya, silakan. Yang sudah tadi dibacakan namanya dan mendapatkan hadiah door prize bisa maju ke depan untuk penyerahan simbolis. Mas Abdullah bisa minta tolong nama-namanya tadi. Maju. Tadi ada As Ahmad, Pak Adi. Oh, satu-satu dulu. Yang tadi Fajri dulu. Ustadz Fajri. Selanjutnya yang Magic Jar. Yang juara yang dapat hadiah Magicom. Magicom, ayo berdiri yang dapat Magicom segera. Magicom. Ayo Mas Yoga, Mas Muhammad Nur. Selanjutnya, hadiah selanjutnya. Yang dapat kipas angin, ayo Ustadz Furqon sama Mas Jayadi. Yang dapat blender, siapa tadi yang dapat blender? Ayo segera maju. Aji. Oh, Aji Cuper. Siapa yang dapat blender tadi? Oh, dari Putri ya? Ustazah, ya udah nanti. Blender satunya siapa lagi tadi? Ustadz Fauji. Akmal. Sama siapa? Oh, satu aja. Yang dapat kompor setelah Mas Akmal tadi siapa? Andri, ayo.
Ayo Mas Andri, segera. Cuper Mas Aji dan siapa? Oh ya, diwakilkan oleh suaminya. Selanjutnya untuk termos. Ustadz Arif ya? Sama Ana ya? Setrikaan Mas Mahdan sama bau settingan. Mas Mahdan sama siapa tadi Mas? Rizky sama Mas Mahdan. Alwi. Mahdan mana Mas Mahdan? Ya, potong. Awat. Saja. Bisa. Indra. Mas Indra. Orang-orangnya jual yang dipilihnya. Nanti yang dapat voucher Indomaret bisa ke ruangan Ana ya. Besok nggak apa-apa. Dah. Oke baik, itu aja. Aturan ada voucher dari rumah makan. Iya. Ya insya Allah itu ya. Baik, ada lagi mau disampaikan? Silahkan, kita tutup dulu dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para azwa bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan.